Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati yaitu para pembina, para penasehat yang hari ini mungkin Pak Haji Sumita mungkin ada di luar ya, belum sempat ke sini. Terus ada Pak Radiatul Pangestu yang hadir dari para pembina. Yang saya hormati dan saya banggakan juga para pengurus DPP yang sebagian telah hadir, yaitu Wakil Ketua Umum Pak Agus. Di sini juga ada Pak Sekjen, Pak Epi atau mungkin Pak Ivan. Di sini juga ada bendahara dan ada Komando Saudara Hartono. Ya, jadi semuanya mungkin yang hadir di sini adalah para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara. Dan mungkin ada perwakilan beberapa orang dari Kota Tangerang, kebetulan ini di wilayah Kota Tangerang kita adakannya. Yang saya hormati juga para pemret atau para insan pers, baik media lembaga kita sendiri ataupun media lain yang selama ini selalu mendukung pergerakan ini dimanapun berada. Yang saya hormati semua yang hadir di tempat yang berbahagia ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka konsolidasi dan klarifikasi terhadap adanya beberapa hal yang menyangkut nama baik lembaga investigasi negara, baik secara pribadi saya sebagai ketua umum dan nama baik secara kelembagaan, yaitu nama baik lembaga investigasi negara yang kita cintai bersama. Dan lupa juga, kita sebagai muslim, kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya sampai ujung zaman. Amin ya rabbal alamin. 2025, saya Muhammad Yusuf sebagai ketua umum DPP LIN didampingi para pengurus DPP, pembina, penasihat, serta didampingi oleh advokat pengacara yang merupakan pengurus DPP dan dari PBH LIN yang selama ini selalu mensupport dan mendampingi saya dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi dalam rangka pengembangan dan pembesaran LIN di seluruh Indonesia, agar LIN benar-benar diterima dan mendapatkan tempat yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada khususnya rekan-rekan pengurus yang belum bisa hadir dalam acara ini karena ada urusan yang mendesak dan atau tugas di luar daerah atau di luar Pulau Jawa, dan juga para pengurus DPP yang ditempatkan atau ditugaskan di setiap daerah NKRI, saya ucapkan selamat bertugas dan semoga kesehatan, keselamatan serta kesejahteraan selalu menyertai semuanya. Juga kepada para insan pers, baik media elektronik maupun media cetak yang hadir dan menyempatkan diri hadir pada hari ini, yaitu Dewan Pers Nusantara, para pemret media kita yaitu Lindri.com, berita investasi negara seputar Indonesia, dan beberapa media kita lainnya, serta media-media lain yang selama ini menjadi rekan sejawat dalam mendukung dan membantu LIN khususnya dalam penyebaran berita atau pemberitaan kegiatan-kegiatan LIN di tengah-tengah masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Semoga semuanya selalu diberikan kemudahan dan lindungan serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang adanya berita-berita miring atau video-video hoak yang tersebar atau disebarkan oleh beberapa segelintir oknum yang mengaku-ngaku sebagai ketua umum ataupun pengurus DPP atau dewan pendiri, di mana di dalam pernyataannya banyak mendiskreditkan dan pembunuhan karakter yang ditujukan kepada diri pribadi saya sebagai ketua umum. Saya sampaikan di sini dengan tegas bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai ketua umum ataupun pendiri ataupun sebagai pengurus DPP tersebut terus terang tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan di seluruh wilayah Indonesia. DPD dan DPC di seluruh Indonesia terus solid dan berkembang dengan pesat karena adanya pembinaan yang baik dari DPP dan hubungan yang baik serta dukungan penuh dari DPD dan DPC di seluruh Indonesia di bawah pembinaan saya sebagai ketua umum saat ini.
bahwa segelintir oknum tersebut selama ini hanya memanfaatkan LIN untuk kepentingan pribadinya dan tidak ada sama sekali niat untuk menutupi atau memperbaiki kekurangan yang ada di lembaga, apalagi niat baik untuk membesarkan lembaga, itu tidak ada sama sekali. Dalam diri atau niat mereka selama ini hanya sibuk mengurusi kepentingan pribadi dan mengutak-ngatik kekurangan dan mencari kesalahan-kesalahan saya ataupun kekurangan lembaga. Hal ini tentunya sangat disayangkan, yang seharusnya kita sebagai anggota, apalagi pengurus LIN, bisa memperbaiki dan menutupi kesalahan atau kekurangan lembaga, tapi ini malah menjadikan ketua umumnya dan lembaganya sendiri. Buat apa masih bertahan di keluarga besar ini kalau lembaga dan pemimpin yang sendiri mereka lebih baik orang yang mempunyai sifat dan watak seperti ini sebaiknya keluar dari LIN dan jangan menjadi bagian dari LIN. Bahwa selama ini saya dan rekan-rekan pengurus DPP hanya diam dan tidak merespon apapun yang mereka katakan di media atau video-video tersebut. Akan tetapi hari ini atas desakan dan dukungan dari seluruh pengurus DPP, dari pembina dan penasihat serta dukungan dari para advokat di PB Halim untuk merespon dan mengklarifikasi tentang hal tersebut, maka saya ada di sini. Bahwa saya dikatakan melanggar aturan dalam menjalankan roda organisasi karena merubah ADRT, merubah KTA dan lain-lain. Mohon maaf, saya melakukan perubahan-perubahan seperti itu karena ada mandat dari mayoritas Dewan Pendiri serta saya menjalankan organisasi ini karena ada dukungan dari para pengurus DPD, DPC se-Indonesia. Itu dilakukan semua atas dasar kepentingan lembaga, bukan sama sekali kepentingan pribadi. Perlu dijelaskan di sini bahwa adanya perubahan kata itu karena ada hal-hal yang harus dibenahi untuk kepentingan lembaga dengan alasan sebagai berikut. Karena banyaknya beredar KTA palsu yang mempunyai bentuk dan model berbeda dengan KTA yang diterbitkan DPP. Ada beberapa daerah yang membuat dan menurut KTA sendiri yang tidak sama dan tidak sesuai dengan aturan ditetapkan DPP. Karena setelah diberi kewenangan daerah untuk mendirikan KTA-nya masing-masing, ternyata banyak pengurus atau anggota yang dibuatkan KTA tidak dilaporkan ke DPP, sehingga DPP tidak mengetahui berapa banyak KTA yang beredar dan berapa banyak anggota yang telah mempunyai KTA. Tidak terawasi dengan baik. Yaitu agar KTA lebih aman dan bisa tercirikan dengan baik, serta agar lebih mudah dalam mengawasi dan mengetahui peran KTA di Indonesia. Maka DPP LIN menerbitkan surat edaran nomor 001 SISE DPP LIN garing 4 2021 tentang ketentuan dan penetapan kartu tanda anggota atau KTA Lembaga Investigasi Negara tertanggal 14 April 2021, dan setelah itu semuanya untuk pembuatan bentuk KTA diambil alih oleh DPP. Adapun surat edaran tersebut dikirim ke seluruh DPD dan DPC seluruh Indonesia dan tembusan ke Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas DPP LIN. Adapun perubahan KTA ini lebih untuk keamanan dan ada ciri-ciri tertentu agar KTA tersebut tidak mudah dipalsukan karena adanya barcode dan mudah dicirikan karena adanya beberapa ciri yang ditentukan. Ini dilakukan untuk memudahkan DPP mengawasinya dan untuk mendukung dan mempermudah manajemen dalam organisasi agar lebih efisien. Semua ini tentunya untuk mendukung kinerja para pengurus dan anggota LIN Indonesia, dan ini adalah kewajiban DPP bersama ketua umumnya selama ini untuk mendukung kinerja dan memberi manajemen agar LIN lebih profesional. Dan ini surat ini kan sudah disebarkan dulu ya. Mekanisme yang berlaku dalam berorganisasi. Saya menjalankan kewajiban saya sebagai ketua umum karena atas dasar surat yang dikeluarkan atau diterbitkan, disahkan dan ditangani Dewan Pendiri, yaitu 1. Surat keputusan Dewan Pendiri DPP LIN 001-SI-PP-DPP-LIN-1-2021 tentang pengangkatan dan pengesahan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara tertanggal 19 Januari 2021. 2. Surat keputusan Dewan Pendiri nomor 001-SP-DPP LIN garing 1/2021 tentang pergantian ketua umum yang lama dan pengangkatan ketua umum yang baru Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara DPP LIN masa bakti tahun 2017-2022 tertanggal 19 Januari 2021. Ini untuk dokumennya sudah saya siapkan ya. Ini yang tadi yang dokumen nomor 1, yaitu dokumen nomor 1 pengangkatan pengesahan ketua umum ya.
keputusannya asli ya, surat keputusan Dewan Pendiri Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Negara ya, ini nomornya tadi disebutkan pengangkatan dan pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Negara di sini ditandai kepada Dewan Pendiri ya, ditandai semua Dewan Pendiri dari 4 Dewan Kerjanya 1 ya, kebetulan Jo ada di luar daerah yang sudah disampaikan ya, oke. Di sini jelas ya. Di sini ada dikatakan bahwa mengangkat Muhammad Yusuf Esa sebagai Ketua Umum dengan pimpinan pusat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara masa bakti 2017-2022 menggantikan Ketua Umum yang lama yaitu Johannes Edi Petrus Kubul. 2. Ini penetapannya ya, memutuskan penetapan. Ketua Umum sebagaimana dimaksud poin 1 di atas diberi mandat nih untuk segera memproses, mencari, menunjuk, melengkapi, menyempurnakan dan menetapkan kandidat calon pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang baru dan menyempurnakan ADRT tahun 2017 menjadi ADRT perubahan. Karena dikatakan tidak izin saya melakukan ADRT perubahan. Di sini jelas, saya ada mandat untuk melakukan perubahan ADRT. Gitu loh. Jadi itu hoak aja kalau misalnya saya tidak ada mandat untuk merubah ADRT dan membentuk pengurus baru. Ya, di sini jelas ini. Nah, dan lainnya biasa. Jadi itu intinya. Tanda tangan ini dan termasuk para ya 3 Dewan Pendiri dari 4 ya, 3 orang Dewan Pendiri berarti kuota 50% lebih. Ya kan? Gitu. Nah ini untuk yang kedua surat mandat Dewan Pendiri ya. Surat mandat Dewan Pendiri. Nah, ini surat mandat Dewan Pendiri ya. Nah, ini tanda tangan semua, paraf setiap lembarnya, ya, foto-fotonya lengkap di kita ada 2 kali pertemuan. Nah, di sini mandat ini apa? Untuk melakukan konsolidasi organisasi di DPP Lembaga Investigasi Negara dengan melibatkan generasi muda, tokoh nasional, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, aparatur TNI, Polri, ASN, pengusaha, komponen masyarakat yang sepaham dengan lembaga, membentuk atau menyusun kepengurusan DPP yang baru, ya kan, yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, perubahan, ya kan, dengan format susunan pengurus DPP di masa bakti 2017-2022 terakhir. Intinya itu semua. Nah terus yang ketiga apa nih? Surat keputusan Dewan Pendiri ya tentang pergantian Ketua Umum yang lama dan pengangkatan Ketua Umum yang baru. Ini surat keputusan pergantian Ketua Umum yang lama dan pengangkatan Ketua Umum yang baru Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara masa bakti 2017-2022. Ya. Di sini disebutkan ya. Nah ini di sini memutuskan ya, kita ambil angka ini kalau dibacakan terlalu panjang ya. Memutuskan menetapkan 1. Mencabut surat keputusan struktur organisasi dan susunan pengurus DPP Lembaga Investigasi Negara nomor 001 skep DPP Lin garing 11 dari 2017 itu yang SK pertama ya yang diterbitkan Dewan Pendiri ya tanggal 3 November 2017 dengan Ketua Umum adalah Johannes Edi Petrus Kubul dan Sekretaris Jenderal adalah Muhammad Yusuf, sekaligus menonaktifkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara masa bakti 2017-2022. Jadi SK yang lama itu nonaktifkan dengan surat ini, ya. Terus pengangkatan yang tadi, maksudnya cara ini dong ya pengangkatan. Mengangkat Muhammad Yusuf Esa sebagai Ketua Umum dan Dr. Antoni Pada MM sebagai Sekretaris Jenderal, ya. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara masa bakti 2017-2022 meneruskan SK yang masa berlakunya belum habis ya sampai 2022 ya, sampai diadakannya penyelenggaraan musyawarah besar. Jadi kalau belum ada musyawarah besar itu pasti saya sebagai Ketua Umum, kecuali sudah mau siapa yang ditentukan di Ketua Umum ya. Di sini jelas sekali sini di poin kedua, sampai diadakannya penyelenggaraan musyawarah besar. Ini kan tidak ada mubes, baru kemarin kita ada mubes di Cilegon
Tanggal berapa Gus? 25 Maret 25 Maret 2024 ya. Nah, saya bukan hanya didukung sama Dewan Pendiri, tapi saya juga didukung seluruh DPD se-Indonesia. Ya. Ini bisa saya jelaskan di sini. Jadi bukan milik Dewan Pendiri saja organisasi ini, ya. Jadi sudah milik seluruh DPD. Ini ada sekitar seluruh DPD ya. Nih surat pernyataan saya sebutkan satu ada dari Nusa Tenggara Barat ya. Di sini cap asli semua Sulawesi Tenggara ya. Kalau saya sebutin semuanya banyak ya. Ini dari mana ini Lampung. Nah ini dari Lampung, Ketua Sekretaris Bendahara ya. Ini dari Sumatera Utara ya. Saya nggak mau menjalankan organisasi tanpa semua didukung secara organisasi gitu. Jadi jangan main-main gitu dengan organisasi itu. Nah di sini provinsi Bangka Belitung ya. Di sini provinsi Jawa Tengah ya. Di sini adalah dari provinsi Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Utara ya, dari provinsi Jawa Barat, ini dari provinsi Riau ya, ini dari Sumatera Selatan, ini dari DKI Jakarta ya. Ini dari Sulawesi Tenggara. Ini dari Bengkulu. Ya. Ini dari Kalimantan Tengah. Ini dari Kalimantan Barat. Ini dari Nusa Tenggara Timur. Ini juga beda. Ini Jogja, ini Aceh, ini dari Jambi, ini dari Maluku, ini dari Jawa Timur, ini Kalimantan Utara, dari Kepulauan Riau, Kepri, ya. Ini kebetulan DPD waktu itu terbentuk hanya ada 23 ya, kalau salah. Nah ini jelas di sini mereka semua rata-rata mengatakan ya satu poin saya bahwa kami akan tetap mendukung dan mempertahankan kepemimpinan Bapak Muhammad Yusuf sebagai Ketua Umum untuk periode selanjutnya, yaitu periode tahun 2022-2007 atau periode 2023-2028 gitu loh. Ini saya masuk ke selesai itu. Cuman karena kita sekarang ini nggak ada masalah ya, gitu. Kenapa tiba-tiba 2024 boleh timbul gitu loh? Kan seperti itu, ya kan? Udah jelas di sini kan? Yang dilandasi dengan kesungguhan hati untuk membesarkan lembaga dan agar selalu terjaga soliditas dan loyalitas terhadap lembaga yang selama ini sudah terjalin dan terjaga dengan baik, serta sebagai rasa penghormatan dan penghargaan kami terhadap kepemimpinan Bapak Muhammad Yusuf Esa sebagai pendiri dan sebagai Ketua Umum dengan masa kepemimpinan sampai periode 2 November 2022. Untuk itu kami setuju dan sepakat menyatakan sebagai berikut. Bahwa sampai 2028, jadi dukung semuanya 2028 gitu. Jadi saya bukan hanya Dewan Pendiri yang mendukung saya, tapi juga seluruh DPD gitu. Atau DPD kan sudah tinggal DPD dulu aja selesai. Ya. Tadi Dewan Pendiri, terus pendukungan tadi saya sampaikan ya. Jadi saya berdasarkan legalitas seperti itu ya. Adapun alasan kenapa waktu itu diadakan rapat internal Dewan Pendiri, yaitu satu ya, bahwa Ketua Umum yang lama yaitu Saudara Johannes Edwin Tuwul dianggap tidak mampu untuk mengembangkan bisnis Indonesia dan kurang aktif serta tidak mempunyai kemampuan manajemen yang baik dalam berorganisasi. Apalagi setelah kepulangannya ke kampung halamannya di Indonesia Timur tidak ada kabar dan sulit untuk dihubungi. Nah ini di sini dijelaskan nih ya di surat keputusannya. Kenapa itu beliau itu yang lama? Saya itu untuk menyelamatkan Lim gitu loh. Makanya harus
Di sini ada pergantian mana yang diri di sini. Bahwa keberadaan DPP selama kepemimpinan Ketua Umum Yohanes Edi Petrus semua program belum berjalan maksimal dan aktivitas yang tidak signifikan. 2. Bahwa konsolidasi di tingkat DPP LIN ataupun dengan tingkat DPD dan DPC tidak berjalan sebagaimana mestinya. 3. Tidak adanya aktivitas atau kinerja di kantor DPP LIN dan tidak adanya sinergisitas internal dengan atau antar pengurus DPP yang dikhawatirkan berdampak kepada DPD dan DPC. Itu makanya beliau diganti untuk menyelamatkan LIN. Sayalah, sebenarnya saya tidak mau gitu kan. Nah ini tadi alasan-alasannya ya. Terus di sini juga ada alasannya ya. Kenapa? Bahwa untuk menyelamatkan agar LIN tetap jalan dan berkembang dibutuhkan pemimpin yang punya kemampuan untuk itu. Maka para dewan pendiri meminta saya untuk menggantikan kedudukan Yohanes Edi Petrus sebagai ketua umum. Ya, jadi saya diminta, bukan kemauan saya. Gitu loh, ya. Bahwa kedudukan saya diangkat sebagai ketua umum itu berdasarkan mekanisme organisasi dan tidak menyalahi prosedur dalam berorganisasi. Selain dapat dukungan Dewan Pendiri juga dukungan dari seluruh DPD se-Indonesia. Bahwa sejak pengangkatan saya sebagai Ketua Umum LIN tanggal 19 Januari 2001, LIN maju dan berkembang pesat di Indonesia serta berjalan dengan baik, tidak ada masalah dan mendapat dukungan penuh dari pengurus daerah. Jadi sekarang LIN itu berkembang sudah 30 lebih. Ya. Jadi tinggal kalau di Sumatera Utara, di Sumatera tinggal hanya Sumbar, itu pun sudah ada, tinggal saya esakan. Sumatera Barat kayak Sumatera Barat. Nah, di sana itu jadi dari 6 provinsi hanya Papua Selatan yang belum, ya. Dan untuk di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang belum, itu pun sudah ada kandidatnya. Hanya itu aja yang belum kita bentuk, ya. Seperti itu. Jadi di sini perubahannya luar biasa dari 23 ke 20 itu ya tadi. Sekarang dengan saya memimpin sekarang lebih meningkat gitu loh. Karena waktu saya jadi sekjen itu saya yang selalu mencari ini membentuk DPD DPC di Indonesia gitu loh di 30 berapa sekarang ya, yang provinsi. Untuk itu saya tegaskan kembali bahwa dengan adanya pernyataan atau video-video yang beredar yang dilakukan oleh saudara Yohanes Edi Petrus sebagai mantan ketua umum yang didampingi beberapa oknum dewan pendiri ataupun pengurus DPP hanyalah pembohongan publik dan pembunuhan karakter terhadap saya dan juga adalah upaya untuk memecah belah dan membuat kisruh lembaga investigasi yang sudah tertata dan berjalan dengan baik. Bahwa apa yang dilakukan Yohanes Edi Petrus yang selama ini masih mengaku sebagai ketua umum hanya bermodalkan fotokopi SK Menkumham, tidak mempunyai pengurus, tidak pernah berkantor, hanya untuk kepentingan sendiri, tidak pernah diakui oleh pengurus DPP dan seluruh DPD seluruh Indonesia, dan hanya didukung oleh 2-3 orang pengurus pusat yang sudah dinonaktifkan di pengurusan DPP. Bahwa selain Yohanes Edi Petrus yang masih mengaku sebagai ketua umum, yaitu sekretaris jenderal saya, ya, yaitu saudara Antoni Pane, ya, beberapa waktu lalu juga mengaku sebagai ketua umum dengan memodalkan surat keputusan tanggal 12 September 2024 yang ditandatangani oleh dia sendiri dan 1 orang dewan pendiri, ya, serta tanpa ada satupun dukungan dari pengurus DPP apalagi DPD dan DPC, ya. Dan beberapa orang yang dicantumkan sebagai pengurusnya tanpa konfirmasi yang bersangkutan. Adapun orang-orang yang ditunjuk Antoni Pane sebagai sekjen, wakil sekjennya, bendaharanya, pembina semua mundur. Tenggelamkan. Gitu. Ini gimana mau jadi ketua umum? Nyusun 4 orang aja, 5 orang mundur semua. Gitu loh. Seperti itu gitu loh. Bosken. Gitu. Ya. Karena mereka berpendapat nih dari mereka bahwa mekanisme yang dilakukan oleh saudara Antoni Pane adalah tidak benar dan mereka merasa hanya dimanfaatkan saja oleh Antoni Pane untuk kepentingan sendiri, sehingga karena dengan berbagai cara tidak ada harapan lagi untuk menjadi ketum, akhirnya Antoni Pane bergabunglah dengan Yohanes Edi Petrus balik lagi sebagai sekjen, begitu loh, ya, gitu. Dengan tujuan sama, ingin menjatuhkan, mengacaukan LIN yang sudah rapi, sudah bagus, seperti itu, ya.
bahwa di sini sudah sangat jelas ada upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa oknum pengurus DPP yang ini menjatuhkan saya sebagai ketua umum DPP. Lin yang sah, mungkin karena Lin sudah besar, karena atas upaya saya untuk membesarkannya yang didukung oleh seluruh DPD DPC Indonesia, dan mereka nongol ingin mengambil alih kepengurusan yang tidak sesuai dengan mekanisme organisasi, sehingga hal ini bisa disebut sebagai suatu pengkhianatan terhadap lembaga. Tenggelamkan. Bahwa dengan adanya insiden ini maka saya tegaskan dan saya nyatakan saudara Antoni Panet telah dinonaktifkan sebagai sekretaris jenderal. Ya. Dan untuk sementara tugas dan kewenangan sekretaris jenderal dilimpahkan ke beberapa wakil sekretaris jenderal. Itu masih ada 4 wakil sekretaris. Kita kekurangan saya. Gitu loh. Wakil sekretaris masih ada 4. Gitu. Wakil bendahara juga. Wasek tinggal banyak. wasek. Banyak cadangan. Dilimpahkan beberapa ya tuh dengan apa sebagai apa? Ya wakil ketua tinggal Agar kenapa? Agar roda organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan surat edaran ketua umum. Ini udah saya edarin nih seluruh Indonesia nih, yaitu nomor 007/SI/DPP Stiplin Romawi 8/2024 tentang pengalihan tugas dan wewenang sekretaris jenderal kepada para wakilnya. Wakilnya itu Eko Suparyanto SE, Irfan Jadi. Nah, di sini ada saudara Epi, ada Denny, terus ada 2 yang nggak hadir. Ya coba banyak cadangan sekretaris jenderal kan. Itu baru namanya kita ada kepengurusan gitu loh. Seperti itu. Bahwa dihimbau kepada seluruh pengurus dan anggota DPD dan DPC seluruh Indonesia agar tetap tenang, tidak terprovokasi oleh segelintir oknum yang ingin memecah belah dan ingin agar Lin tidak berjalan serta maju ke depannya. Demikian ya yang perlu saya sampaikan kepada seluruh pengurus dan atau anggota Lin baik DPP, DPD, DPC di seluruh Indonesia agar tetap solid, loyal dan satu komando pada pimpinan pusat di bawah pimpinan saya sebagai ketua umum dan tetap fokus untuk kemajuan Lin di daerahnya masing-masing. Kelak Lin kedepannya akan lebih maju dan jaya, dan Lin akan berkontribusi nyata dalam pembangunan di tengah-tengah masyarakat serta dapat bermanfaat banyak untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa dan NKRI. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga jelas dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih. Ya. Dikembalikan kepada mungkin dari pembina ada masukan ya. Atau mungkin nanti ada pertanyaan. Izin pertanyaan. Siap, Pak Ketua. Siap. Terima kasih. Bertanya. Ya, terima kasih telah disampaikan keterangan yang dari hulu sampai hilir tadi yang telah sama kita simak kita bersama-sama dan telah direkam juga oleh awak media. Setelahnya kami persilakan waktu dan tempat baik itu arahan maupun komentar tanggapan dari para pembina yang ada di hadir, baik itu di samping kanan Pak Ketua Umum maupun di samping kiri Pak Ketua Umum. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Joni. Ya, pertanyaan dulu atau ini dulu? Sebelum pertanyaan, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kondisi keadaan saya ini berbicara saja tidak aman. Saya tidak ada komentar apapun. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum itu berdasarkan faktualnya. Tetapi kita harus punya progresi dan daya tarik gangguan-gangguan yang seperti itu, yang justru dari internal sendiri, yang setelah menurut pandangan hemat saya itu ada syahwat tertentu mereka melihat, mendengar informasi suatu cerita yang mengawang-awang bahwa ke depan Lin akan sedemikian rupa mendapatkan tanda petiknya suatu keistimewaan di dalam masa pemerintahan Prabowo ini di masa depan. Insya Allah itu kita akan berjalan. Akan tetapi informasi tersebut ternyata terutama oleh
sudah membangun tapi tidak. Sehingga ada sawah tertutup ini mumpung dengan saudara ketua umum dengan baik-baik. Tentu kita bisa semua secara transparan terbuka apa kendala. Kita sedang mempersiapkan, kalian harus mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya tidak lagi dipandang sebelah. Nah inilah secara gradual bertahap, mungkin tidak akan terlalu lama. Sebelum semester paruh waktu tahun ini, LIN kita sudah berjaya, segala program sudah bisa diimplementasikan. Insyaallah kami dari Pembina terus mendorong kepada pengurus supaya secara bertahap kita mengukur kemampuan dari sekarang, tetapi ke depan kita akan mampu untuk sebagai kontributor kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Saya pikir demikian aja komentar saya, tidak terlalu banyak. Silakan kepada rekan pembina lain untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Rekan-rekan dari kepengurusan DPP Lembaga Investigasi Negara, pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyikapi hal yang sudah diutarakan ketum. Hanya sedikit yang bisa kita sampaikan. Bagaimana kita membenahi lembaga investigasi negara agar bisa lebih maju dan solid, itu kuncinya ada di diri kita masing-masing, bukan di diri orang lain. Saya tidak rela lembaga investigasi negara diganggu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tenggelamkan. Kita perlu orang-orang seperti itu, harus kita beri pelajaran. Kalau memang perlu konteks hukum, jalankan konteks hukumnya sesuai prosedurnya seperti apa. Jangan lembaga investigasi negara yang sudah kita bina, kita besarkan, dibuat mainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi hanya kepada rekan-rekan semua di tingkatan DPP, DPD, DPC pun kita berharap satukan visi, satukan misi, satukan pikiran untuk membangun lembaga kita sebagai lembaga ikon yang bisa dipandang oleh lembaga lainnya. Kita berbenah mulai saat ini. Kita dukung sepenuhnya Ketum Bapak Muhammad Yusuf sebagai Ketua Umum Lembaga Investigasi Negara. Jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak benar. Kita lebih paham daripada mereka tentang bagaimana membangun lembaga kita lebih besar ini. Saya kira kita sucikan diri kita pikirkan untuk lembaga investigasi negara lebih modern, lebih bermartabat, lebih bermarwah di dalam diri kita masing-masing. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mungkin ini adalah support dari saya kepada teman-teman kita sebagai pembina. Kita dukung sepenuhnya langkah seperti apapun yang diambil daripada rekan-rekan di tingkatan DPP sampai DPC untuk kebesaran dan kemarwahan lembaga investigasi negara. Salam sunyi senyap sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Alhamdulillah atas keterangan yang disampaikan dari para pembina yang juga sekaligus narasumber pada hari ini, termasuk Pak Ketua Umum. Selanjutnya adalah tanggapan atau pertanyaan yang akan disampaikan dari para awak media. Kami persilakan ke depan masing-masing satu pertanyaan dari 3 penanya atau 3 awak media, dan mungkin sebutkan juga dari mana asalnya dan namanya. Silakan langsung disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya Marjuki dari mediasigerindo.com. Ya, ingin bertanya. Tadi disampaikan setelah adanya dinamika yang terjadi oleh ketum, kemudian tadi
oleh pembina, akan ada pembenahan. Kami ingin tahu pembenahan konkretnya itu apa dari organisasi. Terima kasih. Baik, bisa diingat Pak? Siap. Ya terima kasih. Dari media mana tadi? Sigerindo.com. Sigerindo.com ya. Jadi untuk pembenahan ke depannya ya. Jadi untuk pembenahan ke depan yang akan kita lakukan pertama yaitu kita meresapel kepengurusan, membenahi kepengurusan ya. Kita akan cari pengurus-pengurus yang benar-benar loyal, solid, tentunya mempunyai kemampuan kompetensi yang baik dalam artian lebih profesional gitu, jangan asal gitu. Lebih kita evaluasi semua kepengurusan yang ada sekarang ini. Ya mohon maaf kalau ada teman-teman yang mungkin terlempar ya, atau mungkin ada yang baru, ini buat kepentingan lembaga. Kalau hanya cuma di lembaga, cuma duduk manis, tidak melakukan apa, tidak punya motivasi dan lain-lain, buat apa di lembaga begitu? Jadi struktural itu saya rapikan semuanya, karena nanti kedepannya itu ada pelatihan-pelatihan, ya. Kita biar mereka semuanya di bidang-bidangnya masing-masing lebih profesional dan modern tentunya. Dan modern dalam arti sekarang sudah zamannya IT, jadi kita harus lebih modern. Kalau kita konvensional aja, bagaimana bisa maju lembaga kan begitu. Nah, setelah rapi semua kita susul ke pengurusan. Pengurusan itu bukan hanya di DPP, itu bisa aja saya ambil dari daerah. Karena saya butuh perwakilan yang di DPP untuk di daerah, untuk mengawasi, mengevaluasi pengurus-pengurus di daerah. Itu akan saya rapikan. Mungkin di situ sebutnya Korda ya, koordinator daerah yang mengawasi DPD ataupun Kodcap membawahi DPC kan gitu. Nah, setelah rapi kepengurusan, mungkin secara de facto kita sudah diakui DPD dan DPC Indonesia, mungkin nanti kita arahkan secara de jure. Nah, de jure itu apa yang selama ini teman-teman atau yang katanya begini itu kita rapikan, insya Allah. Ya, kita secara de facto dan de jure lead itu akan berdiri maju ke depan bersama dengan para pengurus se-Indonesia, baik DPD, DPC ataupun DPP kita sendiri. Itu mungkin itu aja ya. Jelas Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat keterangan dari Pak Ketua Umum. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari media berikutnya, silakan langsung kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak Ketua, saya nama Herman, saya dari Monitor Indonesia. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kelanjutan legalitas daripada link ini sendiri untuk perpanjangannya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Herman. Jadi sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya, cuman mungkin belum detail. Untuk masalah legalitas itu kan tadi ini berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah ke depannya kan, berarti saya struktural saya rapikan dulu. Setelah struktural rapi, itu kan baru kita untuk legalitas itu kita kan sudah cukup. Jadi karena kita dukungan sudah ada, ya kan. Terus MUBES juga kita sudah lakukan kemarin tahun 2024 ya di Cilegon, ya dihadiri oleh para pengurus DPP semua lengkap. Nah, ini yang menjadi modal untuk kita rapikan legalitasnya. Itu pasti tujuan awal akhir kita pasti itu legalitas. Yang saya katakan tadi, secara de facto dan judul kita harus sudah selesai semua 2024 ya, terutama Januari atau Februari. Itu. Terima kasih Pak. Masih Pak. Baik, selanjutnya berikan waktu kesempatan kepada awak media lain, sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya ingin mempertanyakan Pak Ketum. Nama saya Suryadi dari Cakrawala TV. Yang kami tahu hubungan antara Bapak dengan mereka selama ini sebelumnya insiden ini cukup baik. Bagaimana sikap Bapak sekarang setelah adanya hal ini? Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jadi ya, dari Cakra TV ya Pak ya. Cakrawala TV. Cakrawala TV ya. Jadi gini Pak ya, mungkin saya jelaskan ya. Memang
setiap anggota pengurus DPP itu saya kenal baik. Karena kita sebagai pemimpin harus kenal baik karakter kita, harus empati, punya empati yang baik dan harus bijaksana. Nah, ini saya terapkan rapat kepemimpinan saya terhadap teman-teman di DPP atau DPD atau DPC. Kalau pemimpin tidak ada punya jiwa empati, tidak bijaksana, itu mungkin udah lama, ya kan? Pemimpin itu pasti cepat hancur, Bapak. Mengenai teman yang kebetulan teman-teman yang balelo mengacaukan seperti ini, saya anggap pertemanan, persahabatan masih tetap. Karena walaupun bagaimana kita makhluk Tuhan yang harus saling menghargai, jangankan orang yang ini yang baik ya, yang menyakiti kita harus tetap baik. Intinya seperti itu. Jadi intinya saya sebagai sahabat tetap sahabat mereka, tapi secara kelembagaan mungkin saya harus mengevaluasi ulang, berpikir berapa kali apakah masih bisa di organisasi ini, gitu loh. Seperti itu. Jadi tidak langsung, mungkin saya harus evaluasi, perketat seperti apa, apakah ini bisa kembali atau enggak. Kemungkinan itu ada dan kemungkinan itu tidak ada. Ada dua kemungkinan. Mungkin itu aja ya Pak Surya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kiranya sudah selesai atas penyampaian dalam konferensi pers Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara atau DPPLI Tangerang 12 Januari 2025 di tempatnya lokasi Tangerang. Izin sebentar, Ya. foto. Ini di sini ada Pak Haji Suminta, penasihat saya juga, pembina saya Pak Haji Hayati. Apakah mau memberikan arahan Pak untuk hari ini Pak? Ya, oh, cukup ya. Baik, seluruh pembina lainnya kurang menyampaikan, saya senang mungkin diberi kesempatan ya. Selanjutnya akan kita akhiri daripada keterangan konferensi pers yang telah disampaikan, begitu juga pertanyaan yang sudah diajukan oleh para awak media, sehingga apa yang menjadikan dasar hasil daripada konferensi pers ini termuat dalam media yang begitu juga diarsipkan dalam keorganisasian lembaga investigasi negara terhimpun dari dalam DPP, DPD, dan DPC, sehingga apa yang telah kita laksanakan dari rangkaian acara tadi, sebelumnya konsolidasi, kemudian konferensi pers lembaga investigasi negara ini patut diketahui oleh pihak-pihak baik itu instansi, baik itu civil society maupun lembaga lainnya. Kurang lebihnya mungkin seperti itu acara konferensi pers Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Negara tanggal 12 Januari 2025. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya sebagai barusan adalah kita bisa santai-santai ngobrol-ngobrol karena banyak yang perlu diselesaikan mungkin saat-saat Min, satu.